سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon diisi saf yang masih kosong. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis samaa. Alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibari Isma'ila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimmas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وضربنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah semaksimal mungkin dan menjauhi dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga semaksimal mungkin. Yang kedua, marilah kita tidak bosan-bosannya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, hidayah yang Allah karuniakan kepada kita, rizki yang Allah limpahkan kepada kita, kesehatan yang baik, keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, kesempatan yang baik, teman-teman yang baik, dan berbagai macam nikmat yang lain yang Allah berikan untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur itu juga kita panjatkan kepada Allah dengan membaca alhamdulillah, karena hampir seluruh di penjuru muka bumi ini sebagian besarnya bersujud dan bertahmid kepada Allah. Semuanya senantiasa membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah sebagai zat satu-satunya yang berhak disembah. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diajarkan kepada kita semuanya. Hadirin, pada kesempatan yang penuh barokah ini, tema yang akan kita angkat adalah belajar sukses dari jalan terjal Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin, berbicara tentang sukses itu setidaknya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Apa faktor internal itu? Orang disebut sukses itu jika ada pencapaian sebuah tujuan yang diharapkan itu kemudian diperolehnya. Jadi ada faktor pencapaian tujuan di dalam hidup. Semua dari kita memiliki tujuan hidup, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Pertanyaannya adalah, apakah tujuan yang kita tuju ini, yang hidup kita seluruhnya tertuju ke sana, itu sudah kita capai? Yang kedua adalah faktor yang juga internal, ada kepuasan dan kesejahteraan pada diri dan keluarganya. Kalau kepuasan dan kesejahteraan berarti menyangkut aspek keluarga, aspek hubungan kerja, hubungan personal. Jika ini kita capai,
maka kita bisa jadi termasuk orang yang sukses itu. Yang ketiga adalah faktor eksternal. Orang disebut sukses itu jika mampu mempengaruhi dan ada kontribusi yang positif terhadap lingkungan sekitarnya. Ketika ketiganya ini bisa kita peroleh, maka akan sampailah kita pada kesuksesan itu. Kita melihat bagaimana Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu memiliki sebuah cita-cita yang besar, sehingga cita-cita ini menjadi tujuan hidupnya. Apa itu? Adalah menjadi imam atau pemimpin bagi umat manusia. Dan yang kedua adalah menjadi hamba Allah yang berpasrah diri kepada Allah. Setidaknya ada dua ini yang kemudian kalau kita kembangkan tentu saja banyak, tetapi ini keduanya dicapai. Dari mana indikasi bahwa Nabi Ibrahim itu ingin dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepemimpinan pada dirinya tidak hanya untuk diri, tetapi juga untuk anaknya dan keturunan seluruhnya. Bisa-bisa juga termasuk kita keinginan itu. Itu bisa kita lihat misalnya pada surat Al-Furqan ayat 74, yang itu menjadi doa kita semuanya juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri kami, pasangan-pasangan hidup kami, dan anak keturunan kami itu adalah penyejuk mata kami, penyejuk mata hati kami, dan jadikanlah kami dan anak keturunan kami itu adalah pemimpin-pemimpin itu bagi umat manusia, orang-orang yang bertakwa. Maka tujuan hidupnya adalah menjadi pemimpin. Yang kedua, apa tujuan hidup dari Nabi Ibrahim? Adalah dijadikannya hamba Allah yang berpasrah diri. Nanti kita akan bisa membaca itu pada surat Al-Baqarah ayat 128. Yang kedua adalah adanya kepuasan dan kesejahteraan. Bagaimana hubungan kerja, bagaimana kemudian hubungan personal antara keluarga itu maupun dengan orang lain. Dan Nabi Ibrahim telah sukses untuk mencapai di sini. Kepemimpinan diperolehnya bagi umat manusia, makanya disebut sebagai para nabi. Jadi bapaknya para nabi. Itu Nabi Ibrahim, dan ini telah dicapainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pengaruh dan kontribusi yang ia hadirkan untuk umat manusia ini. Dan Nabi Ibrahim apa yang ia lakukan itu adalah mencapai di sini, dan salah satunya adalah kita bisa hadir di sini menunaikan Idul Adha, mulai sholatnya, mulai penyembelihan kurban, mulai yang menunaikan ibadah haji, semuanya adalah pengaruh dari apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu hadirin rahmatullah, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga bisa mencapai pada puncak kesuksesan itu? Maka kita akan bisa melihat pada surat, misalnya surat Al-Baqarah ayat 124. Ini rahasia kenapa Nabi Ibrahim kita sebut sebagai orang yang sukses itu dan mencapai pada puncak kesuksesannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 124. Ini kenapa Nabi Ibrahim itu menjadi orang sukses. Rahasianya adalah pada surat dan ayat ini.
yang kalau kita semuanya melakukan, menerapkan dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita akan sampai pada puncak derajat kesuksesan itu. Maka apa yang dilakukan? Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Di dalam tafsir diujikan kepada Nabiullah Ibrahim itu beberapa kalimat, itu diterjemahkan, dimaknakan itu sebagai perintah dan larangan. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu? Fa'atammahunna, maka Ibrahim itu mengerjakan segala sesuatu itu dengan sempurna dan yang terbaik. Kita mengingat, dan hari ini salah satunya kita peringati bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dalam mimpinya. Jadi mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Itu tentu saja berbeda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita bisa jadi karena bunga tidur atau yang lainnya, tetapi kalau mimpinya nabi itu adalah ada wahyu di situ. Maka ada perintah di dalam mimpi itu untuk menyembelih putranya. Maka hadirin rahimakumullah, ketika perintah itu datang lalu didiskusikan kepada putranya, dan putranya juga luar biasa. Lakukan ayah perintah Allah itu untuk menyembelihku, kira-kira begitu. Mudah-mudahan engkau menjumpai aku termasuk hamba-hamba Allah yang bersabar. Bagaimana kemudian anak itu bisa lahir menjadi sabar? Tentu lahir dari orang tua yang sabar, akan lahir dari rahim seorang ibu yang sabar. Dan kunci hidup ini untuk memperoleh kebahagiaan, ternyata kunci utamanya adalah kesabaran. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa diuji oleh Allah. Dan ujian itu bisa berhasil dilaluinya jika seorang itu bersabar. Bersabar bukan tanpa bergerak, bersabar bukan menerima begitu saja, tetapi di dalam kesabaran itu tentu saja ada ikhtiar, ada pergerakan-pergerakan, karena di dalam pergerakan itu ada keberkahan. Nah hadirin rahimakumullah, ketika perintah itu datang, penyembelihan itu dilakukan. Menarik sekali. Ternyata Nabi Ibrahim itu melakukan perintah ini tidak biasa-biasa saja. Tidak sekedar datang perintah diskusi, lalu disetujui, lalu disembelih di situ. Tidak. Tapi Nabi Ibrahim melalui ayat ini, melalui Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah ini ingin mengajarkan kepada kita semuanya, tidak disembelih langsung di rumah itu. Jadi bayangkan perintah itu datang tidak langsung dilakukan di rumah itu, dicincang misalnya atau disiapkan goloknya misalnya, tidak. Tidak pula dilakukan di dekat Ka'bah sebagai persembahan di situ, tidak. Tetapi Nabi Ibrahim ingin mengajarkan dilakukan di mana? Nabi Ibrahim melakukan perjalanan yang kurang lebih dari tempat tinggalnya itu mencapai 5-6 km, naik bukit, jatuh bangun di situ, kemudian di puncak itu dilakukan. Kenapa harus naik itu? Nabi Ibrahim ingin mengajarkan kepada kita semuanya bahwa hidup itu untuk mencapai kesuksesan tidak bisa dilalui hanya jalan flat, jalan yang datar saja, tetapi harus naik. Dan orang yang naik itu membutuhkan energi. Orang yang naik itu membutuhkan kerja keras. Orang yang naik itu kadang harus menumpahkan darah, kadang-kadang air mata di situ harus berlinang. Itu orang yang naik karena membutuhkan energi yang sangat besar untuk sampai di sana. Dan Nabi Ibrahim ingin mengajarkan itu kepada kita semuanya, bahwa untuk sampai pada puncak kesuksesan, seorang manusia tidak hanya memperolehnya dengan jalan yang biasa-biasa saja. Kadang-kadang harus jatuh. Maknanya adalah seorang yang membuka usaha kadang-kadang harus mulai dari titik nol dulu untuk kemudian terus bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, dan terus dilakukan sampai tiba-tiba ternyata tangga itu sampai pada puncak. Itulah yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kemudian menyembelih putranya dalam tanda kutip, tidak di rumahnya pun juga kemudian tidak di dekat Ka'bah, tetapi harus melakukan perjalanan jauh 5-6 km dan naik bukit untuk sampai pada puncak kesuksesan itu. Kalau kemudian kita ambil pelajaran itu pada kehidupan kita,
Kalau andai kata hadirin rahmatullah, kita ini seorang pemilik perusahaan. Kalau kita ingin memilih, karena kita pemilik perusahaan, memilih seorang direktur, bagaimana cara menyeleksinya? Maka salah satu cara menyeleksinya adalah dilihat dari sekian ribu karyawan ini, siapa yang memiliki prestasi terbaik, siapa yang melakukan segala sesuatu itu terbaik. Maka akan dicek di situ. Bisa jadi karena kedisiplinannya. Orang yang melakukan terbaik fa'atam mahunna, mengerjakan